video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya di dunia per-YouTubean. Mengapa di konten kali ini saya mau share pengalaman saya di dunia YouTube? Karena alhamdulillah pada bulan Agustus, ya, di awal bulan Agustus hari ini saya mendapatkan surat dari Google AdSense, ya, surat Google AdSense, di mana surat ini adalah surat yang digadang-gadang para YouTuber pemula, ya. Jadi kita tahu bahwa surat Google AdSense ini adalah salah satu surat yang dikirim dari pihak YouTube yang berupa PIN yang nantinya buat verifikasi nomor rekening kita dan data diri kita untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan uang dari YouTube seperti ini. Ya, sebelum saya review ataupun saya buka surat Google AdSense ini, saya mau bercerita atau share pengalaman saya ketika berada di dunia per-YouTubean. Jadi mulai dari awal saya itu merintis YouTube di tahun 2020 di bulan Juni, ya, di bulan Juni. Jadi sudah hampir 1 tahun, ya, sudah 1 tahun lah. Ya, ini sudah bulan Agustus saya upload satu video pertama, yaitu menggambar atau melukis Gus Mustofa Bisri, Kiai Haji Mustofa Bisri, itu pada bulan Juni. Dan sekarang sudah bulan Agustus tahun 2021, berarti sudah 1 tahun. Lama sekali, ya, saya sudah berada di YouTube dan tidak naik-naik, ya. Baru kali ini dapat surat Google AdSense. Ya, mulanya niat saya di YouTube itu tidak karena untuk menghasilkan uang, tapi saya hanya ingin menyimpan karya-karya yang sudah saya buat, yang sudah saya bikin, saya masukkan di YouTube untuk nge-save ataupun menyimpan sebagai galeri online. Nah, jadi ketika jejak rekam dunia digital itu kan susah, ya, untuk dihapus. Jadi masih ada, pasti ada di rekam jejak digital itu ada. Tapi ketika kita karya-karya kita, video-video kita, konten-konten kita masukkan di memori, kita masukkan di flash disk, itu takutnya ketika memorinya rusak, ketika flash disknya rusak, ketika kita masukkan ke HP, takut HP-nya rusak juga, takut kehapus, takut ke format, banyak sekali lah. Nah, di situ saya berpikir bahwa karya-karya saya bisa saya masukkan ke YouTube untuk sebagai media penyimpanan secara online. Jadi ketika orang mencari YouTube channel saya Bro-Hang, di situ ada beberapa banyak karya yang sudah saya buat dan saya upload di YouTube. Jadi saya mau memberikan gambaran singkat tentang channel saya yang bernama Bro-Hang ini, ya, Bro-Hang. Jadi saya mengambil nama Bro-Hang itu pertama kali saya berpikir dua kata. Yang pertama bro itu sebenarnya ya panggilan yang biasa kita lakukan, sapaan, bro, nah, seperti itu. Terus ada men, nah, kan gitu. Itu sebagai sapaan akrab. Makanya saya kasih nama bro di kalimat pertama. Terus di kalimat yang kedua, kata yang kedua yaitu Hang. Hang itu saya ambil dari nama kecil saya. Jadi nama kecil saya itu dipanggil Hang. Nah, kan sebenarnya Muhammad Ali Ashar, karena orang dulu itu kesulitan bilang Ashar, maka dari itu orang sering menyebut saya Hang. Jadi kita ketika memanggil Hang, sini. Nah, berarti
Disitulah saya mengambil dua kata tersebut, yaitu bro, yang kedua han, dan saya gabungkan menjadi brohan. Nah, itu awal mula mengapa channel YouTube saya namai brohan. Terus yang kedua itu konten-konten yang saya upload di channel saya itu berupa bakat dan kesenangan saya. Jadi hobi, bakat, kesenangan saya itu apa? Saya tuangkan di YouTube, saya upload. Nah, yang pertama ada konten melukis menggambar. Di situ nanti kalian bisa lihat konten saya, ada tutorial cara melukis, tutorial cara menggambar dengan ampas kopi, tutorial cara menggambar pemula mulai dari awal sampai akhir itu ada. Terus karya-karya saya yang sudah saya lukis itu saya apresiasikan, saya masukkan ke dalam konten menggambar. Nah, itu nanti bisa dilihat sendiri lebih lanjutnya di channel saya. Terus yang kedua ada konten fotografi. Jadi konten fotografi ini juga salah satu hobi saya. Jadi saya juga hobi jepret, ya. Entah itu menggunakan smartphone ataupun menggunakan kamera seadanya. Nah, itu saya juga suka seperti itu. Di situ konten saya ada cara memotret makro, ya, yang serangga kecil-kecil itu bagaimana cara memotret. Terus ada tutorial cara fotografi mainan, toys fotografi. Ada juga cara fotografi street. Nah, street fotografi juga ada. Terus fotografi menggunakan smartphone, maksimalkan smartphone untuk berfotografi itu juga ada. Nah, di situ nanti banyak juga saya akan share tentang dunia fotografi. Terus yang ketiga ini sudah jelas vlog, ya. Jadi vlog saya sendiri, dimana ketika saya berwisata di luar, ketika saya berada di tempat wisata itu sekalian nge-vlog, ya, membuat vlog untuk mereview tempat wisata tersebut. Tempat wisatanya bagus atau tidak, tempatnya di mana, lokasinya di mana, saya perlihatkan apa saja yang disuguhkan di tempat wisata itu juga akan masuk ke dalam konten vlog saya pribadi. Terus yang terakhir, yang keempat, tema yang keempat dari konten saya yaitu mengaji, ya. Nah, di situ ada religiusnya, biar orang itu ingat sama Tuhan, ya, ingat sama Allah. Dan itu ada konten religiusnya. Jadi kalau bosen lihat gambar, bosen lihat fotografi, bosen lihat vlog saya, itu bisa kalian dengarkan murotan mengaji saya. Ya, itu nanti bisa berkelanjutan juga. Ada sudah video Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, terus surat An-Nas sampai An-Naba 30 juz 30 itu saya masukkan ke dalam album, terus saya masukkan ke dalam YouTube. Ya, mohon maaf ketika didengarkan itu suaranya tidak seperti yang kalian inginkan, dalam artian seperti yang share itu kan rekamannya sudah bagus. Nah, tapi kalau saya pakai rekaman seadanya, suara seadanya, dan itu saya masukkan ke dalam konten saya, gitu, ya. Itu gambaran singkat dari channel Brohan, channel saya seperti itu. Terus untuk pengalaman saya yang pertama, saya di tahun 2019 itu membuat channel YouTube dengan tema hanya mengaji dan tidak menekuni, benar-benar tidak menekuni, itu tidak berkembang. Terus saya kan coba-coba cuma berapa upload, terus sudah tidak saya lanjutkan. Nah, di tahun 2020 saya bertemu dengan seorang wanita yang mana dia sebagai penyemangat saya ketika pertama kali membuat channel YouTube Brohan ini. Jadi dia itu memiliki suatu pemikiran ketika kamu memulai di tahun 2020 itu pasti besoknya akan berkembang, tetapi kamu harus
sering-sering upload dan sering-sering aktif di YouTube. Saya dibilang seperti itu. Terus dia menyemangati juga kalau kita tidak memulai dari sekarang, di 1 tahun berikutnya kita tidak akan bisa mendapatkan hasilnya. Tapi ketika kita mulai dari sekarang, maka besok akan mendapatkan hasilnya. Ya, jadi jerih payah dari kita membuat YouTube itu pasti akan terbayarkan di kemudian hari. Dia bilang seperti itu. Setelah itu benar, saya tekuni di dunia YouTube hanya beberapa hari saya tekuni. Nah, di situ ternyata ada kenaikan yang signifikan. Ya. Di situ ada kenaikan yang signifikan dari mulai saya upload ternyata banyak yang nonton, alhamdulillah. Di situ subscriber juga semakin meningkat. Dan disitulah saya mulai optimis. Wah, ini ketika saya buat konten melukis kok banyak yang lihat ya, seperti itu. Maka dari itu saya mulai upload lagi video, upload lagi video. Nah, di situ wah, ini ada progres ke depannya. Dalam artian progres ke depan itu ya subscriber dan yang nonton itu tidak stuck di seperti itu aja. Jadi semakin hari semakin naik. Dan disitulah saya membuat suatu channel YouTube yang saya namai Berulang Itu Tadi. Nah, sampai sekarang karena saya ya mungkin belum rajin upload video terus menerus, maka dari itu baru 1 tahun kemudian saya mendapatkan surat itu tadi, surat Google AdSense. Lama juga, tapi sebenarnya itu saya sudah pengajuan monetisasi itu 5 bulan. Jadi mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, pada waktu itu saya ajukan setelah sudah mencapai target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya ajukan ke YouTube. Setelah saya ajukan ditolak. Waduh. Terus ketika ditolak saya rada down. Dalam artian down itu, waduh, ini sudah saya buat konten sudah mencapai 1000 subscriber per 4000 jam tayang kok ditolak. Ternyata ada kesalahan di situ. Kesalahannya tulisannya judul yang menyesatkan. Di situ saya bingung, judul yang menyesatkan itu yang bagaimana. Nah, saya masuklah ke grup-grup YouTuber pemula. Di situ saya dikasih saran untuk mengganti judul-judulnya yang bukan clickbait, terus mengganti judul-judulnya tagnya itu harus sama dengan judul. Nah, itu saya lakukan. Setelah saya ganti semuanya, kan nunggu 1 bulan baru bisa pengajuan lagi. Di situ saya ajukan lagi, ditolak lagi. Memang di YouTube tahun 2021, 2020, 2021 itu memang susah. Jadi YouTube itu susah untuk YouTuber pemula. 2000 di bulan berikutnya saya ditolak pengajuannya karena konten yang digunakan ulang. Jadi konten yang digunakan ulang saya juga bingung konten yang mana. Konten saya itu original semua, tidak ada ambil dari video orang lain seperti itu. Dan ternyata saya sharing-sharing di grup YouTube itu dikasih tahu karena tidak mencantumkan link aplikasi ataupun mencantumkan yang lainnya. Itu kurang lah saya mencantumkan deskripsinya. Maka dari itu YouTube menolak. Terus di pengajuan yang ketiga, kan tunggu 1 bulan lagi tuh. Pengajuan ketiga saya alhamdulillah dimonetisasi, dalam artian disetujui dari pihak YouTube itu sendiri. Terus setelah itu saya juga masih bingung, ini setelah dimonet itu harus ngapain, kan bingung. Nah, itu harus ngapain? Setelah saya cari-cari, searching, terus pengajuan itu tadi, pengajuan PIN. Jadi sebelum pengajuan PIN itu juga ada syaratnya lagi. Ada satu syarat lagi, yaitu harus mencapai $10. Jadi kalau sudah $10 baru kita bisa mengajukan PIN Google AdSense untuk dikirimkan ke alamat kita. Nah, itu mencari $10 itu susahnya minta ampun ya. Jadi di sini PIN mencari
$10 pertama dari YouTube itu memang juga susah gampang sih, susah. Dari situ saya di sela-sela waktu itu saya upload lagi konten, alhamdulillah sudah mencapai $10. Setelah $10 baru kita bisa mengajukan ke YouTube untuk pin Google AdSense itu tadi. Dan datanglah, ketika kita saya nunggu sekitar 2-4 minggu kan, di tulisannya itu sudah kita kirim di tanggal 18 Juni, maka ditunggu 2-4 minggu. Nah di situ saya sudah tunggu, kok lama nggak sampai ya, sudah 4 minggu lebih, lama nggak sampai. Saya sampai bolak-balik pos itu 3 kali saya bolak-balik pos untuk menanyakan surat Google AdSense ini. Nah di akhir, dalam artian di pos, ketika saya 4 kali ke pos yang terakhir itu, saya tanya sama mbaknya, Mbak, kok sudah 1 bulan lebih nggak nyampe ya Google AdSense-nya. Terus mbaknya bilang, ini saya kasih nomor masnya yang biasanya mengurusi surat Google AdSense. Ternyata benar. Ketika saya dikasih nomor tersebut, terus saya telepon, saya WA, gimana ini, apakah Google AdSense atas nama Muhammad Ali Asyar ini sudah sampai apa belum? Oh iya, dicek, saya cek dulu, terus dicek sama dia. Setelah dicek ternyata sudah sampai tapi tidak di pos yang terdekat dari rumah saya, tapi di pos kabupaten. Ya, jadi di situ mungkin sudah sampai 1-2 minggu lah di pos kabupaten itu, mungkin sudah lama. Nah, karena saya tidak tahu bahwa di surat Google AdSense ini sudah ada di pos kabupaten. Kalau saya tidak tanya ke posnya yang dekat sini, terus saya call-in, saya diam saja di rumah, mungkin ini nggak sampai. Karena di pos saya itu untuk surat Google AdSense ini harus diambil sendiri di kantor pos. Jadi tidak dikirimkan ke alamat masing-masing, tapi harus diambil sendiri di kantor pos. Nah, pada hari ini saya ambillah surat Google AdSense tersebut dan alhamdulillah dapat. Ini isinya itu cuma PIN saja, cuma nomor PIN, tidak ada yang lain ya, tidak ada uangnya di sini. Kita harus buat konten lagi, kita harus menaikkan viewers kita untuk mendapatkan uang atau menghasilkan uang dari YouTube. Jadi buat para YouTuber pemula, tetaplah semangat membuat konten. Bagi yang belum monetisasi, kejarlah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ketika nanti pengajuan ditolak, jangan patah semangat, tetap lanjutkan konten-konten yang kita buat, upload terus di channel kita. Nanti mudah-mudahan kita semua bagi YouTuber pemula diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya lah, mulai dari monetisasi, pengajuan monetisasi, mendapatkan $10 pertama, dan sampai kita menghasilkan uang di YouTube. Itu semoga kita semua diberikan kelancaran. Jadi bagi para YouTuber pemula yang belum monet, tetap semangat untuk membuat konten. Saya sendiri dari Burhan mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber saya, kepada teman-teman saya yang sudah mendukung dan mensupport saya memiliki channel YouTube Burhan sampai sekarang ini. Walaupun saya belum merasakannya ya, dalam artian merasakan mendapatkan penghasilan dari YouTube, ya tidak apa-apa, karena niat saya yang pertama itu tidak karena menghasilkan uang, tapi karena untuk menyimpan video-video karya saya secara online. Tetapi ketika itu menjadikan dapat penghasilan, itu berarti nilai tambah atau bonus
ya alhamdulillah, disyukuri ya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih yang dari kita harapkan, itu berarti Allah sayang sama kita, seperti itu. Allah memberikan jalan terbaik buat kita, seperti itu. Jadi kan saya mulanya hanya coba-coba membuat YouTube, terus niat saya juga untuk menyimpan galeri, dan alhamdulillah kok bisa sampai sekarang ini mendapatkan surat dari Google AdSense untuk melangkah mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada kalian semua, dan dukung terus channel saya, support terus channel saya untuk kedepannya. Saya akan lebih rajin untuk upload video tutorial dan video-video konten saya yang menarik untuk kalian semua ya. Cukup sekian dari sini. Ketika kita berjuang, pasti kita juga akan mendapatkan hasilnya. Saya berharap sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be